Om Swastiastu. Umat Dharma, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menguraikan tentang menghadapi kekecewaan di tengah atau di era race society atau masyarakat beresiko. Sebagaimana Ulrich Beck menyatakan, pencetus atau yang menelurkan termin dari masyarakat beresiko ini, seorang sosiolog Jerman, menyatakan bahwa masyarakat beresiko erat kaitannya dengan sistem, model, dan proses perubahan yang ada dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian bahwa pada era agraris kemudian berpindah ke era industri, di mana era industri bertransformasi menjadi era komunikasi digital, komunikasi virtual, maka tidak serta-merta perubahan-perubahan itu memberikan semacam dampak positif yang menyeluruh bagi kita semua, bahwa seluruh perubahan itu mengandung risiko di dalamnya sendiri. Di dalam perubahan itu sendiri mengandung risiko. Katakanlah yang paling konkret dalam kehidupan kita, ketika pertanian itu berubah dari subsistensi menjadi produksi, menjadi barang atau alat yang bisa dijual, menjadi komoditi. Ketika dari subsistensi menjadi komoditi, maka dalam perubahan itu sendiri mengandung risiko. Penggunaan obat-obatan dalam pertanian itu tidak serta-merta membuat hasil panen itu menjadi berlimpah dan baik, tetapi ada risiko yang ada di dalamnya, yaitu kesuburan tanah, bahkan juga dapat dikatakan sebagai risiko bagi alam sekitarnya, alam semesta. Penggunaan yang mungkin dikira dapat mempermudah kehidupan kita, katakanlah penggunaan plastik, sekali lagi itu juga mengandung risiko. Dalam plastik itu yang dapat diurai bahkan sampai lebih dari 50 tahun, risiko bagi alam. Begitu juga dengan penggunaan pangan pada ternak, penggunaan pangan yang non alamiah pada ternak juga mengandung resiko di dalamnya. Bahkan kalau baca artikel dari Wilfred, bahwa secara garis besar bahkan kita katakan sebagai umat manusia, monologi atau penggunaan sistem ekonomi yang sekarang dianut oleh seluruh dunia itu tidak serta-merta akan membebaskan umat manusia pada masalah-masalah yang dihadapi, tetapi sistem ekonomi itu sendiri mengandung risiko di dalamnya. Artinya ketika katakanlah nawar, atau ketika akal budi itu menjadi semacam primadona dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada bagi manusia, seturut dengan keturunan-keturunannya, yaitu ilmu pengetahuan, industrialisasi, komunikasi, dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai pemecah dari masalah-masalah kebuntuan yang dihadapi oleh manusia. Nyata di dalamnya juga mengandung resiko. Ketika kita keluar rumah, maka kita akan menghadapi polusi udara, polusi air. Ketika kita minum
air kemasan bahkan, atau makanan-makanan yang sifatnya instan dari kultur modern yang juga menelurkan kultur instan mengandung risiko. Risiko itu sebagaimana World Bank menyatakan tidak hanya risiko yang sifatnya fisik ekologis sebagaimana yang mungkin lebih dominan dihadapi oleh leluhur kita pada era pra-industri, bahwa mungkin lebih banyak kepada gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, virus, kuman, alam liar. Tetapi juga pada era sekarang terjadi juga risiko sosial, bahwa perubahan relasi sosial itu juga membawa dampak-dampak negatif bagi kita, tidak malah membebaskan kita dari permasalahan, tapi malah memunculkan risiko-risiko baru. Itu juga dengan risiko mental. Jadi pada masyarakat sekarang, bahkan Durkheim juga telah memprediksi ini, pergeseran relasi sosial akan menambahkan masalah-masalah yang baru. Terjadi semacam kekecewaan dari masyarakat. Ternyata sebagaimana rasio dengan keturunan-keturunan ilmu pengetahuan, industrialisasi dan lain sebagainya tidak serta-merta membawa kita terbebas dari masalah-masalah yang ada. Lalu kemudian bagaimana cara kita menghadapi ketika primadona atau katakanlah ketika rasio itu menjadi atau kita harapkan sebagai superhero ternyata tidak sepenuhnya dapat membebaskan kita sebagai dari masalah-masalah yang ada. Bahkan sekarang terjadi juga masalah ekologis, yaitu masalah wabah yang berbuntut panjang, sebagaimana tadi saya katakan, Wilfred menyatakan bahwa globalisasi, sistem ekonomi global yang dianut di seluruh dunia ternyata rapuh ketika dibenturkan oleh semacam wabah yang ada sekarang, kropos, bahkan banyak korban, banyak kemiskinan yang ada, banyak orang-orang lapar yang ada. Kemudian bagaimana kita menghadapi bahwa ternyata jalan keluar yang kita anggap sebagai superhero ini ternyata juga mengandung resiko.